KPK kantongi nama tersangka sebagai otak dari pungli di rutan KPK. KPK dalami keterlibatan politisi Nasdem dalam korupsi di Kementan susul SYL. KPK mulai penyidikan korupsi PT SCC, anak perusahaan Telkom jadi dalang korupsi. Pemeriksaan KPK bikin Ripka Ciptaning bingung. Kasus 2012 diusut kembali di tahun politik. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Update terbaru kasus pungutan liar di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas KPK telah menyeret 93 pegawai rutan KPK yang saat ini menjalin sidang etik di Dewan Pengawas secara keseluruhan. KPK juga telah menetapkan sejumlah pelaku intelektual dalam kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sejumlah pelaku intelektual dalam kasus dugaan pungutan liar di rumah tahanan KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pihaknya tidak menyeret 93 pegawai rutan KPK yang saat ini menjalani sidang etik di Dewan Pengawas atau Dewas secara keseluruhan. Gufron mengatakan KPK tidak menyeret sejumlah pegawai security atau satpam di rutan KPK yang bertugas pada tempus listi atau waktu terjadinya tindak pidana atau pungli. Menurut Gufron, KPK telah mengelompokkan orang-orang yang terlibat dalam pungli itu ke beberapa klaster. Meski demikian, ia enggan menjawab siapa saja pihak yang masuk dalam klaster pelaku intelektual, seperti apakah di antaranya merupakan kepala rutan dan mantan kepala rutan. Ia hanya mengatakan KPK telah menggelar ekspos atau gelar perkara sembari menunggu proses etik di Dewas. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya telah mengantongi siapa saja yang menjadi calon tersangka dugaan pungli di rutan. Alex menyebut tim penyelidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dan memeriksa 190 orang saksi. Kasus dugaan pungli itu ditemukan Dewas KPK dengan temuan awal mencapai 4 miliar rupiah per Desember 2021 hingga Maret 2023. Tersangsi panas itu diduga terkait penyeludupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi dan terindikasi suap, gratifikasi, dan juga pemerasan. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan etik, Dewas menyebut jumlah uang pungli di rutan KPK mencapai lebih dari 6 miliar rupiah, lebih dalam rentang waktu 2018 hingga 2023.
Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata dalam keterangannya mengonfirmasi hal tersebut. Namun dia tidak bisa menjelaskan siapa saja pegawai KPK yang dinonaktifkan buntut kasus pungli ini. Alex juga tak bisa memastikan apakah kasus ini turut melibatkan petinggi seperti kepala rutan atau tidak. Pihaknya berdalih masih akan menelusuri hal tersebut. Diketahui sebelumnya pungutan liar di rutan pertama kali diungkap oleh Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Dewas KPK mengatakan pungli itu terjadi selama Desember 2021 hingga Maret 2022. Jumlah uang yang terkumpul dalam pungutan itu mencapai 4 miliar rupiah. KPK menyatakan telah memulai penyelidikan untuk menemukan tindak pidana korupsi dari pungli ini. Alex berkata KPK serius menangani kasus ini. Ia menegaskan penyelidikan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada rumah tahanan, namun pemeriksaan dan pemantauan juga dilakukan di setiap unit kerja KPK untuk menemukan dugaan adanya kasus korupsi serupa di tubuh komisi. 6 miliar 148 juta sekian. Dari 93 orang itu, kita juga telah mengumpulkan 65 bukti berupa dokumen penyetoran uang dan sebagainya. Dan mereka 90 orang yang kita akan sidangkan segera ini, itu dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi itu pasal 4 ayat 2 huruf B Perdewas nomor 3 tahun 2021. Lalu kalau kita hubungkan dengan uang-uang yang diterima, itu paling sedikit itu menerima 1 juta. Dan yang paling banyak menerima 504 juta sekian. Itu yang paling banyak. Lalu kalau teman-teman menanyakan totalnya berapa, saya bisa menyatakan yang pasti tidak, tapi sekitaran 6 miliar 148 juta sekian. Itu total yang kami di Dewan Pengawas ya. Ini tentu saja akan berbeda mungkin dengan teman-teman di penyidikan atau di penyelidikan sekarang kasusnya. Masalah pidananya itu akan berbeda. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Setelah ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Wakil Bendahara Umum Timnas Amin, Rajib, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo sebagai saksi. Kasus korupsi yang melibatkan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Kementerian Pertanian atau Kementan masih terus diusut. KPK dijadwalkan memanggil politikus Nasdem Rajif. Kabaks Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rajif awalnya direncanakan untuk diperiksa pada Jumat 26 Januari. Namun, Wakil Bendahara Umum Timnas Amin ini meminta penundaan pemeriksaan. KPK juga sedianya memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo pada Jumat 26 Januari. Sama seperti Rajib, Arif meminta pemeriksaan kepadanya ditunda. Dalam dugaan korupsi di Kementan, KPK telah menetapkan SYL, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, serta Sekjen Kementan Kasti Subagiono sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi. Ketiganya diduga melakukan pemerasan kepada ASN di Kementan. Duit setoran itu diberikan ASN Kementan lewat Kasdi dan Hatta. Jumlahnya 4.000 hingga 10.000 per bulan US dollar. KPK menduga SYL, Kasdi dan Hatta telah menikmati 13,9 miliar rupiah. Selain itu, SYL dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang. Dia diduga menggunakan uang setoran ASN Kementan itu untuk membayar cicilan Alphard, perawatan wajah, hingga umroh.
Warga negara kita hadir. Ada yang beberapa poin yang ditanya penyidik, udah kita jelasin sejelas-jelasnya. Ya terkait ini di luar biodata ada berapa ya? Ada 10 kali ya. Merasa politik saya no comment biar masyarakat yang menilai. Tapi saya yakin penyidik profesional, KPK profesional. Kita doain insya Allah. Apakah udah ada Enggak ada. Saya kan bukan di bidangnya pendanaan di Nasdem. Ya. Oke. Terkait kasus SCL berarti? Iya, terkait saksi dari 3 tersangka itu. Ada rencana? akan mengikuti semua proses hukum yang ada dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada, dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan. Penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik menurut saya, walaupun 2 malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan. Oleh karena itu saya siap untuk lakukan. Saya berharap jangan saya dihakimi lagi dulu, biarkan semua prosesnya asas praduga tak bersalah harus dilakukan, termasuk ke Kementan. Biarkan saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki. Seperti itu teman-teman, mohon aku diberi kesempatan untuk itu. Komisi Pemberantasan Korupsi menaikkan kasus dugaan korupsi PT Sigma Cipta Caraka atau SCC atau Telkom Sigma ke tahap penyidikan. PT SCC diduga telah melakukan pengadaan kerjasama fiktif tahun 2017 sampai dengan 2022. KPK juga telah menetapkan 6 orang tersangka dari kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menaikkan kasus dugaan korupsi PT Sigma Cipta Caraka atau SCC atau Telkom Sigma ke tahap penyidikan. PT SCC diduga telah melakukan pengadaan kerjasama fiktif tahun 2017 sampai dengan 2022. Kabaks Pemberitaan KPK Ali Fikri menuturkan pengadaan kerjasama tersebut diduga fiktif. Selain itu, melibatkan pihak ketiga sebagai maklar. KPK juga telah menetapkan 6 orang tersangka dari kasus tersebut. Namun, sesuai aturan di KPK, identitas para tersangka akan diumumkan setelah proses penyidikan rampung. Ali menyampaikan kasus tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara ratusan miliar.
Hal itu menurut Ali berdasarkan perhitungan sementara dari tim auditor BPKP. PT Telkom Indonesia Persero Tbk buka suara terkait kasus dugaan korupsi di PT Sigma Cipta Caraka atau SCC yang merupakan anak perusahaan Telkom Group. EVP External Communication Telkom Sabri Rashid mengatakan perusahaannya akan patuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Sabri memastikan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan internal untuk mengetahui kasusnya secara detail. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro, Komisaris Besar Auliansyah Lubis mengatakan pihaknya mendapat pengaduan dari masyarakat soal adanya kucuran dana yang tak dapat dipertanggungjawabkan oleh PT Telkom Indonesia. Menurut dia, kerugian akibat dugaan korupsi di BUMN itu ditaksir mencapai 300 miliar. Untuk itulah polisi memanggil Direktur Utama PT Telkomsel, Setianto Hantoro, dan Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia, Edi Wijara hari ini. Keduanya hendak dimintai keterangan sebagai saksi. Namun keduanya meminta penundaan pemeriksaan sebab Setianto dan Edi harus menghadiri acara di Telkomsel. Polisi masih menyelidiki dugaan korupsi soal pengajuan proposal program sinergi New Sales Broadband Telkomsel. Proposal ini diduga tak sesuai dengan penerapannya, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. KPK saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja 2012. KPK menduga pengadaan Sistem Perlindungan Kerja Indonesia atau TKI tahun 2012 merugikan keuangan negara sebesar 17,6 miliar rupiah dari total anggaran 20 miliar rupiah. Anggota DPRD fraksi PDIP Perjuangan, Ripka Ciptaning, ikut diperiksa sebagai saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker pada 2012. Ripka Ciptaning Proletariati ikut diperiksa sebagai saksi. Anggota DPR Republik Indonesia fraksi PDIP itu mengaku bingung mengapa KPK baru menangani perkara dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker RI sekarang. Padahal kasus itu bergulir pada tahun 2012, hampir sekitar 12 tahun yang lalu. Diketahui bahwa pada tahun 2011 hingga 2012, Ripka menjadi Ketua Komisi 9 DPR Republik Indonesia, komisi yang bermitra dengan Kemenaker. Iya, tahun 2011-2012 lah. Ya, pembahasan anggaran. Nggak tahu juga, aku tuh nggak tahu sebenarnya. Dapat undangan ini juga nggak tahu kasusnya apa ya kan. Buat gue bingung aja kenapa sih baru diangkat sekarang, itu kan 12 tahun yang lalu gitu kan. Jadi ditanya dia banyak yang gue nggak tahu lah, nggak tahu. Ripka lantas menyebut wajar bila ada pihak yang menyebut bahwa penanganan kasus ini sebagai kriminalisasi. Sebab kasus dugaan korupsi ini terjadi ketika calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, menjabat sebagai Menaker Trans. Terlebih tahun ini merupakan tahun politik di mana pemungutan suara terjadi pada 14 Februari 2024. Lebih lanjut, ia mengaku diberondong sekitar 10 hingga 15 pertanyaan dalam pemeriksaan. Saat pemeriksaan, Ripka sempat menjelaskan tugas pokok dan fungsi DPR RI ketika membahas anggaran dengan pihak eksekutif atau pemerintah. Sebagai informasi, KPK memeriksa Ripka bersama 2 orang saksi lainnya, yaitu pegawai negeri sipil Ruslon Irianto Simbolan dan Punamas dari pihak swasta. Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, termasuk ex-direktur jenderal atau Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenaker Trans, periode 2011 hingga 2015, Reina Usman.
Reina bersama 2 orang lainnya, Inyoman dan Karunia, disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Janto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK menduga pengadaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI tahun anggaran 2012 merugikan keuangan negara 17,6 miliar rupiah dari nilai anggaran total anggaran 20 miliar rupiah. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.